Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nando di Aiko Podcast. Nah, kali ini gue kedatangan tamu spesial nih, yaitu Aditya Yapeo. Hai, annyeonghaseyo. Penasaran kan keseruan kita selanjutnya bagaimana? Yuk simak sama-sama videonya. Halo Dit, apa kabar? Baik. Gimana kak kabarnya? Aku sendiri baik-baik aja. Bagus. Nah, kalau lihat-lihat dari Instagram Adit nih, kayaknya sering banget jalan-jalan ya Dit ya. Ketemu siapa lah itu yang iya. apalagi yang kemarin lagi trending nih Fuji deh kan. Oh Fuji, ketemu iya. si Fuji juga ya. Ketemu Fuji di Bali. Okay. Nah, sekarang kesibukannya apa aja Dit kalau boleh tahu? Kesibukannya sekarang buat konten, sama buat endorse sama kuliah. Konten, endorse sama kuliah. Biasanya konten-konten nih ide-idenya tuh biasanya gimana sih Dit? Maksudnya dari mana aja sih? Kalau ide-ide sendiri sih munculnya dari otak sendiri sih. Mungkin ada beberapa yang muncul dari misalkan ada requestan dari netizen dari followers. Terus juga ada misalkan ada konten yang lucu terus aku remake gitu-gitu. Oh, lebih di ATM lagi ya konten-konten di ATM. Gitu. Dan juga sekarang sih aku kadang lagi sulit sih untuk mencari ide baru soalnya kan emang untuk renew-nya susah. Renew gitu untuk berkembang terus bertahan gitu susah, agak sulit ya. Agak sulit. Nah, tadi kan bilang kuliah Dit ya. Kuliah di mana Dit kalau boleh tahu? Aku kuliah di Depok. Wah, teman-teman tak pasti tahu nih. Universitas populer di Depok. Iya, apa? Ciri-cirinya almetnya warna kuning. Kuning. Udah kuning. Udah pasti tahu nih. Sobat Minko nih. Apa? Aku juga tahu kayaknya nih. Apa? Universitas Indonesia. Betul. Ngambil jurusan apa Dit kalau boleh tahu? Aku ngambil jurusan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Waktu di UI ikut SBMPTN atau SNMPTN atau seleksi lainnya? Aku ikut PPKB, itu seleksinya makin nilai rapot sama prestasi. Oh gitu. Nah, dari sini kalian udah tahu kan Adit seleksi makin nilai rapot dan prestasi. Berarti kalian tahu sendiri kualitas Adit seperti apa. Gak setinggi itu sih. Patut diatungi jempol. Ini Adit rendah aja teman-teman. Pasti Adit luar biasa Adit kayak gini. Kenapa ambil jurusan administrasi perkantoran Dit? Kenapa ngambil jurusan administrasi perkantoran? Aku story dikit. Oh boleh, sorry. Jadi waktu awalnya itu kan aku masuk SMA. Emang awalnya tuh pengennya ngambil jurusan arsitektur sama perencanaan wilayah tata ruang kota. Oh, pengennya kayak Ridwan Kamil gitu lah, tata kota. And then aku daftar. Yeah. Di situ terus kata mama, kayaknya jangan deh soalnya kayak mendingan ini bantuin mama gitu kan. Nah terus aku tetap ngambil itu di SNMPTN tapi nggak dapet di ITB waktu itu. Terus yaudah aku daftar di Malaysia. Di Malaysia? Universitas apa di Malaysia tuh? UUM. Oh UUM, University Utara Malaysia. Nah itu ngambil manajemen bisnis internasional. Itu udah ACC, sudah tinggal berangkat. Tapi aku juga diterima di UI ini. Nah terus di hari itu kan harus penentuan nih bayar kemana? Bayar ke yang di Malaysia atau di UI? Terus ya udah terserah mama tuh mau transfer di mana. Aku pikir pasti bakal transfernya di yang di Malaysia. Nggak tahu malah transfernya yang di UI, soalnya katanya lebih dekat gitu kan. Oh ya udah begitu. Terus kenapa pilih administrasi perkantoran? Soalnya kan aku dari IPA. Kalau misalkan aku mau ngambil yang beneran bisnis gitu kan, itu emang harus belajar dari ulang, belajar seluruh IPS harus buat basic banget ya gitu ya. Dan buat ikut SBMPTN aku mager juga kan kalau belajar ulang gitu kan. Jadi karena ada karena ada jalur PPKB ini, ada jurusan administrasi perkantoran. Ini emang masih relate banget sama IPA tadi ya. Enggak sama apa yang diminta sama mama. Beberapa mata kuliah. Jadi oke, aku ambil ini aja gitu. Kan tadinya pengen arsitektur sama tata letak kota ya kalau salah, tata letak kota. Nah, kayak how would you feel, kayak maksudnya tiba-tiba diminta untuk kayak administrasi perkantoran, itu kan maksudnya suatu hal yang sangat bertolak belakang gitu Dit. Iya.
maksudnya suatu keputusan yang susah juga ngasih Dit untuk kayak yang ini kemauanku pengennya arsitektur, tapi mama pengennya administrasi perkantoran supaya bisa bantuin mama. Iya, sebenarnya itu emang kemarin tuh sempat jadi pilihan yang sulit sih, tapi setelah konsultasi gitu-gitu ya udah aku pilih apa yang dipilih sama orang tua, karena emang itu juga oke juga kok jurusannya gitu. Prospek kedepannya pun juga bagus ya, nggak kalah bagus sama dengan arsitektur atau tata ruang kota. Betul. Oke, Dit. Adit ini kan terkenal dengan TikTok ya, Dit ya? Atau gimana, Dit? Atau sebelumnya udah pernah terkenal di Instagram atau pertama terkenalnya di TikTok? Di TikTok. Di TikTok ya? Dengan konten ala-ala Korean gitu ya? Korea gitu. Aku juga pernah ngeliat kamu, Dit, sebenarnya. Di mungkin siapa sih orang nih kok konten Korea tapi lucu gitu kan. Nah, ini pencitraan doang di depan saya. Enggak dong. Lucu, bener-bener lucu. Nih, bener-bener lucu. Ngomong sama anak kecil yang lagi naik sepeda waktu kalau salah di komplek-komplek gitu. Betul. Keren juga sih nih orang, kontennya ngehibur banget kan waktu pertama kali main TikTok. Nah, kalau Adit sendiri main TikTok tuh karena apa sih? Karena memang lihat prospek bisnis atau emang niat pengen konten iseng-iseng konten yang akhirnya boom gitu? Jadi gini kan, waktu itu aku kuliah terus kayak TikTok tuh udah mulai bersih namanya gitu, udah mulai kayak oke nih gitu. Gak ada stigma-stigma negatif dari masyarakat ya. Terus kayak lihat di Instagram juga banyak yang repost TikTok kan di Instagramnya. Jadi ya udah aku ngupload iseng-iseng konten-konten meme gitu kan. Habis itu tibalah ada COVID-19 ini nih, yang melanda ini kan. Terus aku kayak stres banget kayak aku harus bener karantina di rumah ya kan, harus ke rumah aja sih di rumah. Sebenarnya waktu aku ke rumah itu merupakan kayak aduh mimpi buruk. Sebenarnya kayak kalau suka di kosan kan ya udah gitu kan, belajar gitu fokus. Kamu ngekos di ngekos. Kalau suka di rumah aduh pikir pasti harus bangun pagi nih bantuin mama. Terus uang jajannya nggak dapet kayak gitu kan, kayak aduh gitu kan, kayak aduh ini semoga gimana nih semoga ini cuma mimpi gitu kan. Katanya ya udahlah itu harus tetap berjalan gitu kan, ya udah aku kayak kuliah fokus sama ya udah buat konten iseng gitu kan. Tibalah video aku tuh ada masuk FYP. FYP tuh kayak for you page itu tuh kayak di TikTok, kayak yang video-video yang direkomendasikan oleh TikTok. Nah, habis itu beberapa video aku masuk tuh dan dilihat sama saudara sama karyawan mamaku. Gitu. Terus ya udah mereka lapor gitu kan. Mereka lapor ke mama, habis itu kayak ya mama kayak wah marah-marah tuh. Marah-marah terus kayak ngapain main TikTok gitu kan, kayak ala gitu apalagi ada kontennya tuh konten yang meme gitu kan, yang gitulah pokoknya kan. Ngerti terus itu kayak ini ngapain gini gitu. Ya udah terus kayak oke gitu kan, itu just konten dari hapus video-videonya gitu kan. Ya udah habis itu ya udahlah lanjutin buat konten. Ya udah lanjutin buat konten, ya udah tapi mau nggak mau tetap ya udah buat kontennya yang normal aja gitu kan. Ya udah buat konten yang normal aja, ya udah upload terus kayak nyobain filter bahasa Korea, tebak bahasa Korea. Itu kayak ternyata videonya lumayan naik gitu kan. Ya udah aku aplikasiin di kayak kehidupan sehari-hari gitu dan lumayan naik. Awalnya sempet takut. Sempet takut karena apa tuh? Itu kan kayak mix bahasa Korea sama Indonesia, takutnya kan di komen yang enggak gitu. Ternyata responnya lumayan positif. Iya, lucu sih yang aku juga pernah lihat. Thank you. Nah, berarti kan konten pertama ini meme ya. Nah, Aditya Yapeo. It's mean kayak wah, ini orang berarti Korea banget di kontennya, Koreable banget gitu, ibaratnya gitu lah ya. Nah, kalau boleh tahu username pertama di TikToknya nih apa nih? Kalau inget nggak sih tapi ini? Ingat. Hiperbolami. Artinya apa tuh, Dit? Kenapa bisa kepikiran itu? Karena hiperbola tuh kayak berlebihan gitu. Kayak ya udah itu kayak sebenarnya nama ngasal aja sih, username ngasal gitu. Terus ya udah kayak ngasal, nyaman, gampang diucapin dan mungkin atraktif juga ya, tertarik juga ya. Ya udah terus kayak
pernah di komen jadinya kayak kahiperbolame kayak gitu kan, terus ya udah ganti nama aja gitu kan, ganti nama. Terus terus ada temennya nyaranin, "Dah, Dit, lu kan harus ngomong Korea gitu ya, udah namanya Aditya Peo." Nah, itu dia yang ganti namanya. Terus ya Gitu. udah sama sekarang. Instagram udah diganti. Berarti pernah dipanggil kayak kahiperbolame tadi. Hiperbolame. Itu berapa lama Dit kira-kira? Apanya? Pakai nama itu? Lupa sih, tapi lumayan lama. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Main TikTok sejak kapan Dit? Kita lupa nih. Ya sejak apa? COVID-19 COVID-19 mungkin melanda. 2020 ya. 2020. 2020 awal lah ya, gitu. Ada ininya nggak sih kayak sejarah terlalu ini banget ya. Maksudnya historinya itu kayak bener-bener sampai nyetusin nama Aditya Yapeo itu gimana sih, Dit? Histori sih tadi yang di itu kayak, Dit, lu kalau daripada namanya ini mendingan di branding aja namanya jadi Aditya Yapeo. Jadi kayak orang bakal nginget dengan nama Yapeo itu. Dan ya apa, terbukti sih kayak sekarang dipanggilnya Yapeo gitu. Kayak Yapeo gitu. Gitu. Iya itu kan Aditya Yapeo kan. Tadi terkenal gara-gara konten filter Korea gitu kan. Nah kan tapi kalau yang aku lihat nih Dit, kontennya kan nggak cuma sekedar filter ini kan. Nah aku juga pernah lihat kamu kontennya sama anak kecil dia naik sepeda, kamu tanya mau kemana Yapeo? As sampel kayak gitu ya. Nah, gimana sih bertransisi dari filter terus tiba-tiba kepikiran konten, wah ada bocil nih lewat, jadiin konten gitu. Itu gimana sih? Ya kan awalnya aku buat kayak konten meme gitu kan. Nah, terus yang tebak bahasa Korea ini selalu ramai kalau aku upload itu. Terus kayak berarti emang ini jadi unique values gitu kan. Jadi kayak ya udah deh dibuat konten-konten yang sejenis ini, tapi kan nggak bisa terus-terusan aku tebak filter gitu-gitu doang kan. Bener. Terus ya udah aku aplikasiin kayak di kehidupan sehari-hari gitu, kayak ketika orang Korea di Indonesia gitu pokoknya ya udah aku aplikasiin gitu gitu. Tetangga ngomong bahasa Korea gitu jadi kayak terus diimprove gitu. Nah tapi makin kesini konten-konten Korea itu kayaknya kalau bukan diterus-terusin itu kayak basi gitu. Jadi emang harus improve terus sih. Nah, sekarang itu sih PR itu improve-nya. Gitu. Sekarang kontennya ada concern tersendiri kah atau arah sendiri untuk secara konten TikTok? Secara konten TikTok sih sekarang mulai abu-abu sih. Abu-abu ya. Gitu kurang kelihatan. Soalnya emang kepecah sih konsentrasinya. Kadang harus mikirin konten endorse, terus harus mikirin konten daily, terus juga kuliah sih kayak emang kepecah banget sih. Berarti di masa-masa sekarang benar-benar pemikiran untuk konten terpecah dan kesibukanmu memang lagi padat ya di kebetulan. Iya, jadi ya adalah bisa dijadiin dikontenin aja gitu sih sekarang. Nah, kalau ngomong-ngomong Aditya Yapeo nih Dit ya, nama kamu sendiri dong Mas ini ya. Nah, itu cuma sekedar brandingan doang atau memang kamu suka nih dengan ala Korea-Koreaan gitu? Sebenarnya aku nggak pernah nonton drakor. Nggak suka nonton drakor soalnya nonton drakor tuh boring gitu loh. Maksudnya nggak, ini maaf ya, maksudnya bukan boring gitu, maksudnya kan kita klaim dulu ya teman-teman, kita bukan bermaksud untuk kayak gimana gitu kan. Kan itu kan banyak tuh episode-nya. Aku tuh yang nggak bisa nonton episode banyak itu. Lebih kayak movie gitu movie ya, aja. kayak bioskop gitu ya. Kalau misalkan yang episode-episode tuh ngantuk bawanya, jadi pengen tidur. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan ada nonton drakor atau series episode-nya belum selesai kan, jadi penasaran, jadi kayak udah deh males gitu. Dan itu harus nunggu mungkin 1 week or 2 weeks gitu kan, kayak nunggu lagi, waktu lagi belum lagi kayak kesibukan kedepannya kita nggak tahu kan, kayak gitu. Udah gitu BT-nya lagi nanti teman-teman ada spoiler gitu kan. Jadi mending lebih baik adalah movie aja gitu. Berarti ini bisa dibilang branding ya sih Dit? Iya. Bisa dibilang branding ya. Nah kalau bisa dibilang branding, kenapa kamu lebih milih Korea gitu? Awalnya ya mungkin kalau sekarang kan lebih concern, lebih terpecah kan seperti tadi kamu bilang. Nah kenapa awalnya milih branding Korea? Karena yang tadi sih kayak orang-orang interestnya lumayan bagus sih waktu aku yang buat konten-konten Korea ngasal itu. Terus jadi ya udah, jadi aku lanjutin kayak gitu. Makanya jadi sebenarnya bukan aku yang memilih itu, seiring berjalannya waktu kan, kayak ngelihat prospek, bukan prospek ya, prospek konten secara ngomong Korea atau filter Korea itu tadi ngejain tetangga dengan Korea atau segala macamnya gitu. Bagus sih berarti ya.
Nah, saya penasaran sejujurnya dengan konten bocil-bocil yang bisa diajak kerja sama, Dit. Itu gimana ceritanya? Apakah kamu yang bertemanan baik dengan bocil-bocil di lingkungan komplek itu atau gimana? Dan saya terakhir lihat tuh ada cewek yang barbar banget kayak saya kata dia berantem nyamperin ke rumah temen cowoknya kalau saat itu. Malam-malam itu. Jadi namanya kalau misalkan aku main solo aja kayaknya kurang ini nih, main apa? Kurang menarik gitu. Menarik tapi kayak mungkin bisa boring gitu kan, kayak kalau misalkan ada variasi baru jadi kayak lebih apa? Mungkin orang-orang lebih apa ya? Lebih kayak ada value lebihnya aja ada gitu value lebihnya. Jadi kayak udah aku ngajakin itu, kebetulan bocil-bocil itu teman adek aku. Jadi kayak ya udah ayo buat gitu. Ya udah kayak orangnya lucu-lucu juga sih, bocil-bocilnya barbar gitu, jadi ya udahlah gitu. Mereka pun enak ya dikejar sama dia. Diajak sama emang. Cara ngedeketinnya gimana sih? Kayak mungkin beberapa konten kreator kan memang ada yang dekat dengan anak kecil seperti kamu, Edit, dan juga memang ada mereka yang bisa bikin konten value-nya ya sendiri aja gitu seperti yang tadi kamu bilang. Nah, itu pendekatan kamu dengan anak kecil itu gimana? Atau memang karena dia adik kamu, temannya adik kamu langsung kayak wah, gua kenal nih sama nih bocil-bocil nih gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Gua karena nih sering ke rumah nih nanyain adik aku kan gitu gimana. Iya, kayak gitu aja sih, karena emang teman-temannya adek jadi kayak udah tahu, udah kenal gitu ya. Sering main juga ya. Ayo buat ini endorse, ntar aku kasih ini gitu. Ada iming-iming gitu. Ada iming-iming ya. Begitu. Nah, seperti yang kita tahu juga ya. Nah, Adit ini kan merupakan CEO seorang Aiko Food Indonesia, Adit. Aiko Food Indonesia. Teman-teman pasti tahu juga dong, Adit ini merupakan CEO Aiko Food Indonesia.